Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan menghadirkan surga di bumi. Perhatikan, di surga tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kebodohan, tidak ada kekacauan. Tuhan mau lewat kehadiran kita di bangsa ini, di perusahaan di mana kita bekerja, di kota di mana kita tinggal. Maka apa yang ada di surga itu boleh terjadi di tempat di mana kita berada. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat perbedaan agar bisa melewati musim ini, mulai mensejahterakan kota dan bangsa. Sementara yang lain memikirkan dirinya sendiri, kantongnya sendiri, perutnya sendiri, kesejahteraan sendiri. Kita mulai belajar memikirkan yang lain, sesama kita. Yeremia pasal 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan memanggil kita untuk mensejahterakan kota dengan berdoa, menolong sesama, kontribusi bagi kota dan bangsa kita. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Sebab kenapa? Sampai hari ini kita gak bisa merasakan kedamaian tinggal di kota dan bangsa kita, karena kita gak buat sesuatu kepada mereka, kepada kota dan bangsa kita. Karena Indonesia ini belum jadi Firdaus. Di masa pandemik ini, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat. Indonesia masih belum jadi surga jika kita gak dorong untuk melakukan vaksinasi, kita gak bantu kesehatan mereka, kita gak memberikan pendidikan buat anak-anak mereka yang gak bisa sekolah, gak kasih pekerjaan, gak memberdayakan kemampuan mereka, gak memberikan harapan, mereka akan membahayakan kita di kemudian hari. Mereka akan membahayakan anak cucu kita ketika perut mereka kenyang. Ketika mereka punya kerjaan, maka mereka tidak akan ganggu kita. Justru mereka akan backup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan menghadirkan surga di bumi. Perhatikan, di surga tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kebodohan, tidak ada kekacauan. Tuhan mau lewat kehadiran kita di bangsa ini, di perusahaan di mana kita bekerja, di kota di mana kita tinggal. Maka apa yang ada di surga itu boleh terjadi di tempat di mana kita berada. Sehingga keadaan kita bikin perbedaan. Tuhan mau untuk kita memikirkan selama kita hidup di dunia ini, kita punya waktu sementara. Sebab waktu kita kembali ke surga, semua sudah sempurna. Kenapa Tuhan kasih kita kesempatan berada di bumi? Karena Tuhan mau untuk kita bikin sejarah. Karena waktu kita nanti masuk surga, walaupun kita bahagia, tapi kita udah gak punya kesempatan bikin sejarah. Kesempatan untuk kita bikin sejarah. Orang bodoh jadi pintar, orang sakit jadi sehat, bangsa kita yang ricu menjadi damai ketika kita masih hidup. Itu sebabnya, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang negara ini bisa lakukan pada kita, tapi tanyakan apa yang kita bisa lakukan buat negara ini. Negara kita udah bantu banyak hal, udah kontribusi banyak hal, mengurangi pajak, memberikan pendidikan gratis, memberikan pengobatan dengan biaya yang terjangkau, memberikan vaksinasi dengan cuma-cuma dan lain sebagainya. Waktunya untuk kita gak lagi nuntut apa yang pemerintah bisa lakukan. Pemerintah bekerja 24 jam 7 hari tanpa libur. Memikirkan bagaimana untuk menanggulangi COVID. Bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat. Yang kita perlu lakukan, berhenti komplain. Kalau Anda ada di posisi mereka, tentu Anda mengharapkan dukungan. Kita perlu dukung pemerintah kita. Nah, bagaimana untuk kita bisa lakukan sesuatu bagi bangsa kita? Yang pertama, doakan setiap hari kota dan bangsamu. Berdoa agar ada damai memerintah bagi kota kita dan bagi bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas, utara Indonesia sampai Pulau Rote. Kita doakan agar Indonesia dilindungi dari pemaparan yang terus bertambah. Kita berdoa agar Indonesia bisa bebas dari korupsi. Kita berdoa agar Indonesia bisa bebas dari narkoba, kejahatan. Kita berdoa biar kesejahteraan Tuhan memerintah agar seluruh rakyat bangsa Indonesia. Ketika kita mulai berdoa, dan kita juga doakan pemerintah kita agar mereka diberikan kekuatan, agar mereka diberikan kesehatan, agar mereka selalu dihibur, agar mereka bisa memerintah dengan kebijaksanaan takut akan Tuhan. Doakan, karena doamu sangat
Sangat-sangat penting doamu didengar Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lakukan buat bangsa kita, yaitu taat kepada pemerintah dengan melakukan PPKM. Saya tahu nggak senang, nggak nyaman, tapi ketahuilah pemerintah sudah memikirkan untuk kita kesehatan lebih penting dari segala-galanya. Mari banyak ada di rumah, jalani vaksin, jalankan 5M. Yang belum divaksin segera vaksin. Karena vaksin meningkatkan imun tubuh. Negara di Israel melakukan vaksin 75% rakyat yang membuat mereka bisa kena COVID tapi tidak membawa kepada maut atau kematian. Paling mereka seperti sakit flu dan batuk-batuk beberapa hari dan kemudian sembuh. Berbeda sama negara tetangganya yaitu Yunani yang cuman memvaksin rakyat yang gak nyampe 20%. Akhirnya mereka gak bisa menanggulangi angka kematian, angka pemaparan, rumah sakit penuh dan sebagainya. Padahal antara Yunani sama Israel sama-sama konstruksi tanahnya gak jauh beda. Iklimnya sama, makanannya sama, bahkan mereka punya budaya juga sama. Tapi yang membedakan karena Israel sudah memvaksin 75% rakyatnya, sedangkan Yunani tidak. Maka Israel bisa jauh lebih tenang, lebih baik, lebih damai, dan lebih terkendali dalam mengatasi pemaparan COVID-19. Jadi penting di sini bahwa kita perlu vaksin. Jalankan 5M, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan lebih sering-sering, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan buat bangsa ini? Membantu kebutuhan sesama sekalipun mungkin gak besar, gak banyak. Kasih minum buat mereka yang haus. Kasih makan buat mereka yang lapar. Buat pelatihan buat mereka yang nganggur. Bantu obat-obatan buat mereka yang sakit. Doakan mereka yang saat ini dalam keadaan bermasalah maupun dalam sedang mengalami sakit. Lagi menjalani isolasi mandiri. Dengarkan keluhan mereka dan kemudian pikirkan jalan keluarnya. Kontribusi kecilmu itu tidak akan pernah membuat engkau miskin. Tapi justru kontribusi kecilmu itu menghibur dan menguatkan mereka. Buat tengah-tengah kesulitan, Tuhan masih memperhatikan mereka melalui kita. Di tengah-tengah pandemi ini selain kami bantu beberapa orang yang kesusahan. Baik makanan, kemudian pakai sembako, dana tunai di rumah kami. Dan di kantor kami siapkan di depan pagar yaitu Aqua. Sehingga Gojek ataupun taksi online bisa ambil minum. Mereka bisa bahkan tukang pembersih juga bisa ambil minum dan sebagainya. Dan ketika kami memperhatikan mereka hal kecil, mereka mulai bersikap manis sama kami yang tadi yang tetangga-tetangga kami tidak pernah nyapa, kaku. Tapi bisa nyapa, kita bisa ngomong dengan ramah. Bahkan rakyat-rakyat sekeliling mereka bisa selalu sapa kami, mereka bisa say hi dengan kami. Kami merasa damai sekali tinggal di komplek di mana kami berada. Kenapa? Karena kami pikirkan mereka. Ketika kita pikirkan mereka, mereka pikirkan kami. Ketika kita mulai memperhatikan mereka, mereka memperhatikan kami. Ketika kita mulai memberkati mereka, mereka mulai memberkati. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita bisa bikin perbedaan agar bisa melewati masa-masa yang sukar di musim ini. Masa pandemi yang pertama, kita harus teguh, berdiri, tangguh, kuat, solid. Stay firm, Tuhan bersama dengan kita. Kita akan lalui bersama-sama. Yang kedua, terus bertumbuh, bikin perbaikan, terus upgrade, terus move on. Jangan berhenti, jangan sampai pandemik mengambil keuntungan. Kita harus ambil keuntungan di musim ini. Yang ketiga, mulai belajar mensejahterakan kota dan bangsa. Ketika kita mulai mensejahterakan mereka, mereka mensejahterakan kita. Ketika kita berbuat baik sama mereka, mereka akan berbuat baik sama kita. Dengan demikian, kita akan melihat Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Indonesia tumbuh, Indonesia berubah, Indonesia sehat. Saya mau beritahu, kegelapan tidak pernah ada di mana-mana. Kenapa kegelapan ada? Karena terang tidak bercahaya. Untuk mengusir kegelapan, kita gak usah tengking-tengking. Cukup nyalakan pelitamu, tegakkan keadilan, berbuat benar, lakukan firman Tuhan. Maka kegelapan akan sirna dengan sendiri. Jangan sekedar kita lahir di Indonesia, tapi lahirkan Indonesia di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.